Mejanya bisa bergerak rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat yang begitu indah tadi dalam rangka bersyukur kepada Allah pada subuh hari awal kita memulai pagi ini. Alhamdulillah, Allah dan para malaikatnya menatap kita di rumahnya. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri mashhuda. Dirikanlah salat dan salat subuh berjamaah, karena salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqamah sehingga Allah tutup amal dan ajal kita nanti insyaallah dalam husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majlis ini kita harumkan dengan menyebut salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita sempurnakan dengan mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Fajar, cahaya subuh, yang semuanya mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Walaupun setengah wajahnya saya tak nampak, tapi saya tengok ini wajah ahli surga insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita, keistiqamahan kita dalam beribadah di masjid ini nanti ujung-ujungnya dikumpulkan lagi kita bersama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di tengah Bapak Ibu pada pagi ini, menggantikan guru tetap kita Al-Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Beliau adalah juga guru saya. Sering saya mengaji beberapa kitab kepada beliau, di antaranya kitab Takhrijul Furu' 'alal Usul, karena beliau ini pakar usul fikih, Pak. Kemudian juga mengaji kitab Fiqhul Imam, ya, fikih tentang bagaimana kita menjadi imam dan makmum. Kemudian baru-baru ini beliau membahas kitab yang berjudul Fatawal Ulama Haula Virus Corona. Jadi fatwa para ulama tentang virus corona. Nah, masuklah di sana hukumnya bagaimana menjarakkan saf salat, di mana kita tahu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawu, luruskan saf dan rapatkan. Nah, sekarang sudah beberapa bulan kita menjarakkan saf salat. Kemudian bagaimana pula hukum memakai masker ketika salat? Karena
Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan di sana, di antara yang dimakruhkan dalam salat itu adalah wa ayyughattiyar rajulu fahu. Seseorang menutup mulutnya. Nah, ini bukan saja mulut yang ditutup, hidung pun terhambat. Nah, jadi bagaimana fatwa-fatwanya itu? Nah, itu kita bahas dengan beliau. Nah, karena qadarullah beliau tidak dapat hadir pada pagi ini, saya ditelepon oleh Bapak pengurus tadi malam untuk datang menggantikan. Jadi kalau beda-beda kualitasnya nanti dengan guru kita yang asli dimaklumi sajalah Pak ya. Karena tentu lebih alim gurunya daripada muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi ini kita ingin membahas, dan saya bahagia sekali kajian kita di Pekanbaru ini sudah mulai menggunakan kitab-kitab standar yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini kita tengok ya, sebahagian ustadz-ustadz kita di dalam kajian ataupun sebahagian masjid-masjid dan para jamaah itu membuat kajian di masjid itu hanya kajian lepas atau kajian bebas saja ya, hanya berbentuk tablik akbar, tazkirah biasa, tausiah biasa yang kadang itu antara satu guru dengan guru yang lainnya bisa jadi materinya berulang. Nah, maka di Pekanbaru alhamdulillah kita galakkan sekarang mengaji rutin itu harus dengan kitab, dan kitab itu adalah kitab standar yang kita memiliki sanadnya kepada pengarang kitab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaji itu bersilabus. Nah, maka alhamdulillah pada pagi ini kita membahas salah satu kitab yang fenomenal di dalam Islam, yaitu karya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ada juga yang menyebut At-Turmuzi. Nah, apa itu? Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang menghimpun dan merangkum tentang bagaimana hal-hal yang meliputi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuk fisiknya, bagaimana cara berjalannya, apa pakaian yang paling disukainya, seperti apa tata cara ia berpakaian, seperti apa bentuk tanda-tanda yang ada di dalam fisik Nabi, kemudian bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, bahkan dibahas ya detail hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita mencintai seseorang pasti kita sering menyebutnya. Bapak kalau cinta kepada anak pasti nama anak itu sering disebut ya. Atau bapak-bapak cinta kepada istri, kepada ibu, pasti nama ibu itu selalu hadir di dalam lisan kita. Sebagaimana ibu-ibu juga selalu akan menyebut orang-orang yang ia cintai, di antaranya adalah mungkin suami dan anak-anak. Saya ingin bertanya dulu sama ibu-ibu, ada enggak ibu menyebut nama suami setiap hari? Bu? Oh, enggak ada, nampaknya enggak cinta nampaknya. Namanya enggak Ustaz, tapi panggilannya. Apa panggilannya? Abang. Alhamdulillah. Kalau orang Kampar, Ocu. Kalau orang awak, Tiaman Laweh, Ajo, Unyang, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ketika kita banyak menyebut nama orang yang kita cintai,
maka yang paling layak selalu kita sebut, karena di balik penyebutannya adalah ibadah, di balik penyebutannya adalah pahala, di balik penyebutannya adalah syafaat, yaitu menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, maka disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang bakhil itu adalah man zukirtu fihi wa lam yusalli alayya, disebutkan namaku dan dia mendengar namaku itu namun dia tidak tergerak untuk bersalawat kepadaku, maka jatuhlah kita ke derajat orang-orang yang disebut sebagai bakhil. Nah, maka yang ada di tangan kita ini masing-masing Bapak Ibu adalah kita ingin menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Setiap kali, acap kali kita menyebut orang-orang soleh itu, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sebut ini adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di muka bumi, orang yang paling soleh di muka bumi. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah seperti apa dunia ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah seperti apa umat ini. Makanya di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di banyak hadis itu disebut dengan khasaisur rasul, itu beliau memang manusia la kal bashar, tetapi tidak seperti manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, innama ana basyarum mithlukum, saya ini juga manusia seperti kalian. Nah, ayat ini tidak boleh kita potong sampai di sana, ya, karena pada hari ini banyak saudara-saudara kita yang menganggap kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad itu dikatakan perbuatan yang menyimpang. Kalau bahasa mereka familiar di mulut mereka itu, di lisan mereka menganggap ini adalah bid'ah. Nah, jadi ini dianggap sebuah pekerjaan yang salah. Mereka anggap kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecintaan ekspresi yang berlebih-lebihan. Dan mereka menyetir ayat ini, bukankah Nabi Muhammad itu juga adalah manusia seperti manusianya kita? Dia buat titik di ayat itu, padahal ayat itu masih bersambung. Yuha ilayya qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, katakanlah Muhammad, saya manusia biasa, tetapi yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Dan di ayat itu tidak disebut Nabi Muhammad itu insanun, tetapi dipilih bahasa basyarun, karena insan itu memang di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dia artinya adalah manusia. Tetapi kata-kata insan itu Bapak Ibu, ya, diambil dari akar kata nasiya. La yusammal insanu illa linisyanihi. Kata-kata insan itu diambil dari akar kata nasiya yang maknanya lupa. Tidak dinamakan insan itu sebagai insan kecuali karena dia selalu lupa. Jadi awak kan sering lupa, ya. Sering lupa. Nah, maka itu tidak layak dialamatkan kepada Rasulullah. Dipakai kata basyarun yang maknanya juga di dalam bahasa Indonesia adalah manusia,
Karena bahasa kita ini begitu miskin menerjemahkan bahasa Arab yang begitu kaya, sehingga kata-kata basyar itu sesungguhnya di antara maknanya adalah keindahan, berita gembira dan lain sebagainya, yang sesungguhnya itu layak dialamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kelebihan-kelebihan Nabi kita itu, Bapak Ibu, ya, itu pernah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang ulama asal Banten, ya, maka dinamakan dengan Al-Bantani. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk menisbahkan sebuah kampung itu ditambah di belakangnya itu ya nisbah. Misalnya saya orang Kampar, maka nama saya Al-Kampari. Ada juga, ya, misalnya orang Minang, maka langsung ibu itu menjawab, pasti ibu itu orang Minang, ya. Jadi kalau orang Minang dalam bahasa Arabnya disebut Al-Minkabawi, ya. Jadi ada seorang syekh, ya. Jadi kabaunya harus dibawa itu, bukan Minangnya saja, Minangkabau, ya. Ini pernah menjadi adalah salah seorang ulama, ya, mazhab Syafi'i di Masjidil Haram di masa lalu, di mana ulama-ulama Nusantara ini berguru kepada beliau. Namanya Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Beliau gurunya Hashim Al-Asy'ari, pendiri NU. Beliau gurunya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan seluruh, ya, ulama-ulama Nusantara ini berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengarang komentar terhadap kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau membuat karyanya kitab, ya, Muraqil Ubudiyah, mengkomentari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, kalau tidak salah nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Nah, di dalam kitab itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada di antara khasais Rasulullah. Makna khasais itu adalah yang ada pada diri Rasul tidak terdapat di kita. Maka dibuatnya sebuah syair yang indah, yang saya juga tidak hafal karena panjang, tapi awal-awalnya beliau tulis seperti ini. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa lam yamussa jildahu dhubabun fi jismihi. Nah, itu aja yang buah hafalnya, Pak. Ini panjang gitu, ya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah ihtilam. Ya, apa itu ihtilam? Mimpi basah. Jadi saking mulianya Rasulullah ini, Rasulullah tak pernah mimpi basah seperti kita laki-laki. Ya, mutlaqan abadan, seumur hidupnya tak pernah mimpi basah. Kemudian lalat, nyamuk dan segala binatang tidak berani untuk menggigit dan menyentuh kulitnya. Kemudian Rasulullah itu maaf cakap, apabila buang hajat, seluruh kotorannya itu dihisap oleh bumi sehingga tidak memiliki bekas dan memiliki bau. Dan keringatnya sungguh harum, lebih semerbak dari kasturi, sehingga Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengambil bekas keringat Rasulullah itu dan dimasukkannya ke sebuah tabung. Beliau mengatakan, nikmat sungguh, ya, percikan aroma ini adalah sebaik-baik parfum yang ada di muka bumi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanam qalbuhu, hatinya tak pernah tidur walaupun kita melihat matanya terpejam. Kalau awak, ya, tertutup tuh mata,
Tidak tahu apa yang terjadi lagi. Terlebih-lebih lagi kalau khatib Jumat sudah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan orang. Nah, mulai khatib Jumat bilang innal hamdalillah. Awak pun mulai. Saking hebatnya tidur kita, Pak. Ini Rasulullah itu lam yanam qalbuhu, hatinya tak pernah tidur sekalipun matanya nampak terlelap. Dan Rasulullah ketika lahir sudah langsung berkhitan. Jadi Rasulullah itu lahirnya dalam keadaan berkhitan, dan itu tidak ada pada umatnya, dan itu adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang kekhususan Rasulullah itu dibuat pula kitab oleh ulama. Jadi yang membahas tentang Rasulullah ini, Bapak Ibu, yang ujung-ujungnya menghadirkan cinta di dalam diri kita. Karena apa? Karena anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti, kata Rasul kepada seorang sahabat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Maza a'datta laha. Apa yang engkau persiapkan demi menyambut hari kiamat? Apa jawaban sahabat Nabi tadi? A'dattu laha bihubbillahi wa rasulih. Saya bersiap menyambut hari kiamat itu dengan cinta kepada Allah dan engkau Rasulnya. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau yang kita cintai itu Rasul, maka kita berkumpul dengan Rasul. Yang kita cintai artis, kumpullah nanti dengan artis. Kalau yang kita cintai adalah pelakon sepak bola terkenal, sehingga foto-fotonya ada di ruangan kita misalnya, sama mereka lah nanti dikumpulkan. Makanya pada hari ini musibah yang terjadi di tengah keluarga muslim, Bapak Ibu, keluarga muslim itu kehilangan model siapa yang layak dicontoh. Sehingga apa yang terjadi? Dan ini miris kita, anak-anak kita lebih kenal Upin Ipin ketimbang Hasan dan Husin. Iya tuh Pak. Kenal dia siapa? Upin Ipin. Kenal pula dia siapa lagi dalam film Upin dan Ipin tuh? Siapa Pak? Meme. Kenal pula orang India tuh? Ajar Cina. Tahu Bapak nih rupanya. Ada pula yang dari Jakarta, Susanti, ya Allah. Jadi banyak kemirisan kita pada hari ini karena model yang telah berubah di tengah masyarakat kita. Maka itulah kita datang kembali setiap mungkin ya, sekali seminggu, sekali sebulan, kita membahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah supaya kenal kita siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja memperlama mukaddimahnya ini, belum masuk ke isi kitab, supaya nanti yang menyampaikan isinya biarlah Dr. Mawardi. Jadi kita kulit-kulitnya saja dulu kita uraikan. Nah, Bapak Ibu, dan itu diantara adab ya, adab murid kepada guru. Jadi jangan pula saya masuk nanti ke pembahasan ya yang lebih mendalam ketimbang apa yang akan beliau sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demi kita ingin menghadirkan kasih sayang Allah, kita ingin mengenalkan sedikit siapa sesungguhnya sosok yang telah mengumpulkan hadis ini dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Maka kita akan menemukan nama yang terkenal, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa nama lengkap beliau ini? Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa. Jadi banyak binnya Pak. Ya, kalau awak mungkin tahunya hanya sampai nama ayah gitu kan. Nama atuk tak tahu lagi. Nama di atas datuk itu apa panggilannya lagi. Jadi kita harus tahu nasab kita itu Pak. Ya, harus kita jaga dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena apa?
ya, di antara ilmu yang paling menarik dalam kajian-kajian ilmu Islam ini adalah ilmu sanad dan ilmu nasab. Ilmu sanad itulah yang disebut dengan mustalah hadis, ya, jalur mata rantai perawi antara satu dengan yang lainnya itu, bagaimana kajiannya yang mendalam sehingga disimpulkan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Itu luar biasa kajian yang tidak ada di ilmu-ilmu lain, di agama-agama lain. Jadi ada ilmu sanad, ada ilmu nasab. Makanya kita berani mengajarkan kitab ini karena kita punya sanad. Sanad itu artinya dari saya mendapatkan dari siapa orang yang kredibel. Makanya saya mendapatkan, kalau kami pribadi, kami belajar kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini kepada Syekh kami Husyam Kamil Hamid. Syekh Husyam Kamil Hamid belajar kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah mendapatkan hadis ini kepada Syekh Siddiq Al-Ghumari sampai kepada Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini gurunya Imam Bukhari, berlanjut terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya ketersambungan sanad. Jadi kalau ngaji kita dengan orang-orang yang memiliki sanad ini, maka dapat dua. Yang pertama keberkahan karena bersambung ya kepada Rasulullah, yang kedua garansi pemahaman. Jadi seperti apa pemahaman Rasul diwariskan ke sahabat, sahabat mewariskan ke tabi'in, tabi'in mewariskan kepada tabi'in, mewariskan selanjutnya generasi di bawahnya sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Tirmizi, sampai kepada Syekh Siddiq Al-Ghumari, sampai kepada Syekh Ali Jum'ah, sampai pemahaman itu kepada Syekh Husyam Kamil. Syekh Husyam Kamil mengajarkan kepada kami murid-muridnya. Jadi kami dulu khatam kitab ini pada tahun 2010 ya di Masjid Al-Azhar Mesir. Nah, jadi insya Allah ada garansi pemahamannya Pak. Jadi mudah-mudahan ada jalur keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Imam At-Tirmizi ini nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa Ad-Dhahhak At-Tirmizi. Itu nama lengkap beliau. Dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Buh. Jadi Bah. Ada yang menyebut Bah, ada yang menyebut Buh. Nah, apa ini Buh ya? Ba, waw, ghain. Jadi Bughun nama dalam bahasa Arabnya. Nah, ini kampung ini baldatun qadimah, sebuah kampung lama terletak di belakang Asia Tengah. Ya. Nama negerinya, nama sungai yang ada di situ adalah Nahru Jihun. Ya, Sungai Jihun namanya, dan ini sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Nah, termasuk sekarang wilayah Uzbekistan yang dulunya masuk dalam 15 negara matahari di bawah kekuasaan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, berdirilah 15 negara yang ujung-ujungnya namanya Tan. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, apa boleh? Pakistan bukan Pak? Oh ya, Tajikistan, ya. Ada lagi kata orang Sumber Pakan Sinayan. Nah, karena ada an-annya juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah. Nah, berarti beliau ini termasuk kelompok yang disebut dengan salaf. Nah, karena orang kan sekarang ya, saudara-saudara kita banyak mengajak kita untuk kembali ke pemahaman salaf. Nah, beliau ini Imam At-Tirmizi adalah seorang salafi sesungguhnya. Maksudnya apa? Beliau ini hidup ya di masa salaf. Karena masa salaf itu adalah generasi yang hidup dari tahun pertama Hijriyah sampai abad ketiga, yaitu tahun 300 Hijriyah. Nah, beliau wafat lahir pada 209. Berarti masih masuk dalam ruang lingkup 300
ya, tahun pertama Hijriyah, bertepatan pada tahun 524 Masehi. Nah, sifatnya seperti apa? Ya, Imam At-Tirmizi ini adalah ulama imam hadis wa huffadhuh, dan termasuk penghafal hadis, di mana jumlah hafalan hadisnya ribuan, ratusan ribu hadis. Kemudian mengarang kitab Ayatun fil Itqan. Beliau ini menjadi tanda betapa beliau sangat amat teliti dalam mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di samping itu dia adalah ahli fikih. Di dalam riwayat diceritakan walaupun begitu ahlinya, ternyata beliau ini wakana dhariran, beliau ini diuji oleh Allah buta di sisa-sisa hidupnya. Jadi ada yang mengatakan beliau ini buta sejak usia 20-an. Ada lagi yang mengatakan di sisa-sisa usia hidupnya, tetapi itu tidak menghambat semangat beliau, sehingga pada hari ini ketika orang ingin membahas tentang Rasulullah, orang selalu teringat Syama'il Muhammadiyahnya karya Imam Tirmizi. Jadi kita, keterbatasan itu sesungguhnya jangan sampai membuat kita berbuat yang terbaik. Nah, maka Imam At-Tirmizi mengajarkan walaupun beliau buta, tetapi Allah berikan hati yang terang kepadanya. Ya, Masya Allah. Di antara guru Imam At-Tirmizi adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi. Karyanya ada dua yang terkenal, selain kitab Al-Ilal, itu adalah Al-Jami' Al-Kabir yang disebut dengan Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ini Bapak Ibu, untuk menambah wawasan hadis kita, salah satu dari 6 kitab terkenal yang selalu dikedepankan dalam hadis menurut kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Jadi ada 6 kitab hadis induk yang rujukan kita ke sana. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi ada 6, maka disebutlah kutubus sittah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat kembali ke rahmatullah. Pada hari ini banyak ulama yang meninggal, Pak. Beberapa hari yang lalu Syekh Ali Jabir, kemudian dilanjutkan meninggal pula beberapa hari setelahnya Sayyidil Walid Al-Habib As-Segaf. Masya Allah, beliau pimpinan Majlis Ta'lim Al-Afaf di Jakarta. Nah, dan Masya Allah, setiap hari kita tengok ada saja ulama meninggal. Kalaupun kita meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi kita tidak perlu takut mati. Man mata falyuhsiniz dzanna billah. Siapa yang rasa-rasanya sudah akan mati, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tutup dengan husnul khatimah. Nah, jadi beliau ini wafat pada bulan Rajab tahun 279 Hijriah, dimakamkan di negeri, di sebuah kampung yang bernama Termes. Maka dinisbatkan dia kepada Tirmizi. Jadi kalau dari Tashkent, ibu kota Uzbekistan itu, alhamdulillah kami sudah sampai ke sana 2018 yang lalu, berziarah ke makam Imam Al-Bukhari, tetapi tidak sempat ke makam Imam Tirmizi karena dari Tashkent, ibu kota Uzbekistan, ke Samarkand, itu 4 jam perjalanan darat. Kemudian dari Samarkand ke Termes itu ada sekitar 7 atau 8 jam. Jadi kami tak sempat dulu berziarah ke makam Imam Tirmizi, tapi hanya sempat berziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Jadi orang Indonesia ini, Pak, kalau berziarah ke Samarkand, mengunjungi makam Imam Bukhari, itu diberikan perlakuan khusus. Dibolehkan masuk langsung ke makamnya. Kalau orang lain hanya di masjidnya saja, tidak boleh masuk ke makamnya. Itu ternyata adalah jasa presiden pertama kita, Soekarno. Jadi beliau dulu diundang oleh Uni Soviet untuk datang ke Uni Soviet.
Beliau menyaratkan, saya mau datang ke Uni Soviet itu kalau kalian menemukan makam Imam Bukhari. Lalu dicari, ketemulah di di daerah Samarkand itu sebuah kuburan, diteliti itu adalah kuburan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini kan dikejar-kejar oleh penguasa sehingga lari ke Samarkand dan dia berdoa kepada Allah, ya Allahumma qbidni, ya Allah, kiranya lebih baik sekarang jika menurut engkau aku mati, maka cabutlah nyawaku. Meninggal dia waktu itu. Jadi beliau dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim ketika itu, berdoanya seperti itu, dan dikuburkan di sebuah kebun kapas. Jadi ada pohon kapas, ya, pohon kapuk. Nah, berkubur beliau di situ, ditemukan oleh otoritas penguasa Uni Soviet, kemudian dipugar lagi makamnya, dan setelah itu Soekarno baru mau datang ke Uni Soviet. Nah, penghargaan kepada Soekarno inilah yang jasa beliau menyebabkan kuburan Imam Bukhari bisa ditemukan, maka setiap orang Indonesia yang datang berziarah ke sana dimuliakan untuk dibawa langsung ke makam Imam Bukhari. Nah, gimana, pergi kita besok, Pak? Insya Allah. Ya, wisata ruhiyah kan? Sekarang sudah ada wisata ruhiyah ke Uzbekistan, mengunjungi Bukhara, Samarkand, karena di situ banyak sekali makam-makam para ulama, ya, di antaranya Imam Bukhari, Imam Tirmizi, kemudian sisa-sisa peradaban Islam pada masa yang lalu. Kemudian ada imam akidah kita salah satunya. Jadi akidah Ahlussunnah itu imamnya ada dua. Yang pertama Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkubur di Baghdad. Kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut dengan akidah Maturidiyah itu beliau dikuburkan di daerah Bukhara di Uzbekistan. Nah, mudah-mudahan nanti kita suatu saat bisa sampai ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau nanti gratis insyaallah. Asal hafal dulu kitab ini. Ya. Semua hadis yang ada di Syama'il Muhammadiyah, di mana jumlah babnya sekitar 50 bab. Jumlah hadis di dalam kitab ini sekitar 400 hadis. Jadi kalau hafal ini nanti semua 400 hadis, Pak, kita janji kita bawa ziarah gratis ke makam Imam Tirmizi untuk menghatamkan kitab ini di samping kuburannya. Siap? Oh, takut nampaknya. 400 hadis ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan setidaknya kita paham ya apa isinya, kalaupun mungkin secara batas usia kita pada hari ini belum lagi mampu untuk menghafal semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bab pertama dari kitab ini adalah bercerita tentang, coba kita buka bab pertamanya. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab. Jadi kalau disebut bab, di dalam bab itu berarti berbilang hadis yang akan kita bahas. Namanya bab ya, bab itu pintu, buka pintu itu kita akan menemukan banyak hadis Nabi Muhammad yang bercerita fi khalqi Rasulillah. Bab yang menceritakan tentang bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah apakah dalam bab ini ada enggak kira-kira kemiripan fisiknya dengan kita. Ya, raba hidung kita, oh ini kayaknya hidung-hidung Rasulullah nih kok iyo gitu kan. Raba rambut kita, oh kayaknya ini gaya model rambut Rasulullah nih. Nanti kita bahas. Kemudian lihatlah tinggi kita nih kayaknya ya, sepertinya ya, mudah-mudahan ya bisa seperti itu. Jika tidak, kemiripan yang paling tinggi di dalam hati kita kepada Rasulullah itu karena Allah tak melihat bentuk fisik kita, Allah melihat amal dan kalbu kita, maka minimal kalbu kita selalu ta'alluq, terhubung dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka di sini disebutkan pada hadis yang pertama, kita bahas sedikit menjelang syuruk.
Haddatsana Abu Raja'in. Jadi hadis ini sampai kepadaku, kata Imam At-Tirmizi, diceritakan oleh Abu Raja. Abu Raja ini adalah Qutaibah bin Sa'id, yaitu Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Ya, Imam Qutaibah bin Sa'id ini dikenal sebagai Ibnu Qutaibah, seorang ulama hadis yang terkenal. Nah, Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis ini. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan sanad. Jadi sanad saya kepada Imam At-Tirmizi atau kepada sanad guru kita kepada Imam At-Tirmizi tadi sudah ada dibahas, ya. Kemudian Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari Malik bin Anas. Inilah yang dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, yang disebut dengan Imam Maliki. Jadi Imam Maliki ini juga adalah guru daripada Imam Syafi'i. Bersumber dari Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Beliau ini Imam Malik bin Anas mendapatkan hadis ini dari guru beliau yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini digelar, ya, familiar di dalam literatur, nama beliau adalah Imam Rabi'atur Ra'yi. Rabi'atur Ra'yi, imam yang sangat cerdas. Nah, bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasul. Jadi Imam Rabi'atur Ra'yi tadi adalah tabi'in, ya. Bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sami'ahu yaqul, ya, adalah, ya, dia mendengar Nabi Muhammad, ya, adalah dia mendengar informasi tentang Nabi Muhammad dari Anas bin Malik tadi. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi semampai. Jadi tidak sampai 2 meter tingginya. Jadi ada pemain bola orang Belanda yang tingginya Jurgen siapa itu namanya, kalau dia sudah di depan gawang itu enak saya dia nyundul nyundul bola itu. Ada lagi pemain basket tidak perlu meloncat, dia begini saja dia masuk ke keranjang basket itu. Jadi Rasulullah itu katanya, informasi dari Anas bin Malik, tidaklah tinggi semampai, tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, tidak pula Rasulullah ini pendek. Jadi bagaimana? Ya, dalam hadis lain diuraikan nanti di dalam teks hadis ini, wala bil abyadil amhaq. Warna kulit Rasulullah itu tidak pula putih yang pucat. Jadi ada orang putihnya pucat, ya, putihnya itu tidak enak dipandang. Ya, maaf kalau ada yang berkulit seperti itu, kadang ada bintik-bintik, ya. Jadi kita punya sahabat-sahabat kita dari Eropa dulu ketika kita kuliah di luar negeri, mereka putih tapi putihnya itu dalam bahasa Arab disebut al-amhaq. Amhaq itu putih al-karih, al-abyadul karih, warna putih tapi tidak cantik, tidak mantap terlihat. Jadi putihnya terlalu putih sehingga tidak nyaman untuk terlihat. Nah, kemudian di sini disebutkan wala bil adami, tidak pula kecoklatan. Jadi ada putih kecoklatan. Jadi asmar itu tidak pula warnanya coklat. Nah, kemudian di sini dikatakan wala bil ja'dil qatati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak urak-urakan. Ya. Kenapa? Karena rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lurus tapi bergelombang. Jadi ikalnya bagus. Jadi ada disebut dengan rambut ikal. Ikal tidak keriting, ya, tidak keriting, tetapi tidak pula lurus. Lurus apa kata orang kampung? Lurus murai. Jadi tidak pula terlalu lurus, tetapi di sini dikatakan al-multawi, lurus agak bergelombang, tapi tidak
tidak keriting. Nah, di sini dikatakan ya wala bisabti, tidak pula, nah itu yang saya sebut tadi, tidak mursal terurai panjang di mana lurus ya, kayak iklan orang-orang yang ada di TV itu, yang sampo-sampo itu. Ya, tidak pula seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan setelah disebutkan bentuk fisik, sebahagian bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, diceritakan oleh Anas bin Malik, ba'athahu Allah taala ala ra'si arba'ina sanah, Allah mengutusnya menjadi rasul pada usia 40 tahun. Wa kemudian fa'aqama bi Makkah 10 sinin, Nabi Muhammad bermukim tinggal di Makkah selama 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, di dalam versi hadis ini diinformasikan tinggal di Makkah 10 tahun, tinggal di Madinah pun 10 tahun, tetapi di dalam riwayat lain dikatakan tinggal di Makkah 13 tahun ya. Nah, jadi ada perbedaan riwayat, artinya tidak kurang dari 10 tahun. Kita ambil jalan tengahnya. Nah, kemudian tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah, Allah wafatkan Nabi Muhammad itu pada usia di awal ya, di usia 60 tahun sekian. Maka dalam riwayat di usia 63 tahun. Jadi diinformasikan dalam hadis yang pertama ini, maksud dari kata ra'si sittina sana di ketika sudah masuk usia 60-an. Berarti wajarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, sesungguhnya umur umatku ini hanya antara 60 sampai 70, karena usia Nabi hanya 63. Wa qalilun man jawaza zalik, sedikit sekali yang bisa melewati batas 70 itu. Jadi kalau bapak-bapak sudah 60, itu lampu apa namanya itu? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Pokoknya sudah apa Pak? Calon camat, calon akan mati ya. 60. Kalau ada bapak-bapak yang pada hari ini, ibu-ibu 70 ya, lewat 70 itu bonus luar biasa. Ya, ada yang 70, Pak? Ini bapak kita ini mungkin ya. Tapi jangan takut. Jangan takut, rahmat Allah, karena wafat bukan karena usia. Banyak orang yang belum 60 lagi. Udah out. Ya, udah habis masanya diberikan oleh Allah. Pada intinya kebiasaannya begitu, kata Rasul, 60 sampai 70 jatah usia kita, yang sesungguhnya menyuruh kita untuk bersiap-siap. Tetapi lebih dari itu, ayat mengatakan likulli ummatin ajal, setiap umat ini punya batasnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila datang ajalnya tak bisa diundur, tak bisa diminta lambatkan, tak bisa dimajukan walaupun sedetik pun. Nah, maka Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 60-an. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ketika Rasul wafat di usia 60 tahun itu, rambut dan janggutnya atau jenggotnya, mana yang benar? Janggut apa jenggot? Atau janggui? Hah? Saya kadang bingung, Bu. Ya, jenggot Ustaz, saya sebut janggut Ustaz. Saya sebut janggut Ustaz. Janggui lah kalau mau itu. Ya, jadi ya Pak. Janggui lebih pas. Oke, kita terjemahkanlah janggui. Ya, tidak ada di rambutnya. Nah, karena janggui wak terjemahkan tadi itu rambut wak sabui lah kan. Dan tidak ada di rambutnya dan janggutnya isruna sya'ratan bayda, tidak lebih dari 20 uban. Jadi wafat pada usia 60 tahun itu, 63 tahun itu, di kepala Rasulullah itu tak lebih, begitu juga di jenggotnya yang rapi itu tak lebih dari 20
uban. Artinya apa, Pak? Sehat Rasulullah itu. Ambo aja 35 baru ada banyak uban, Pak. Di jenggot nih saya hitung tadi malam ketika baca apa nih, saya tengoklah ke apa senter HP saya ke apa kaca HP. Lah dompet rupanya, Pak. Allahu Akbar, 35 baru gitu kan. Apalah kalau Bapak wajar lah gitu kan, 60 mungkin kan. Ini 35 ada bertumbuh uban. Nah, artinya di satu sisi Allah menjaga fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, fisiknya begitu tegap, fisiknya begitu sehat, fisiknya begitu anggun, fisiknya begitu nyaman terlihat, yang memang karena keinginan Allah dan takdirnya memang harus diwafatkan pada usia 63 tahun. Tetapi secara fisik Rasulullah itu sehat dan tegap, sehingga kita tengok beliau tidak banyak pada usia 60 tahun itu. Bahkan dalam riwayat lain tak lebih dari 10 uban. Artinya kan masih gagah Rasulullah itu. Nah, masih gagah dan masih ganteng Rasulullah itu. Sudah ada yang pernah jumpa dengan Nabi dalam mimpi? Mudah-mudahan nanti khatam kitab ini jumpa kita dengan Nabi, ya. Sudah ada yang sudah mimpi dengan Rasulullah. Tapi konon katanya kalau mimpi dengan Rasulullah sekarang dipidanakan pula. Wallahu alam, saya tidak tahu kasusnya. Cuma saya baca berita-berita yang lewat saja di handphone. Nah, itu ketika ditanya, apa buktinya kamu mimpi berjumpa Rasulullah? Itulah, saya nak bawa HP pula untuk memotonya, kata. Allah karim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 yang kita ambil faedah dari hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi sebelum itu, ya, rawi hadis ini, jadi rawi pertama hadis ini setelah Rasulullah itu yang menginformasikan tentang bentuk fisik Rasulullah ini, salah satunya adalah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Beliau ini Anas bin Malik, anak dari seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini, ya, adalah seorang sahabat perempuan yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya anak namanya Anas bin Malik. Nah, siapa Anas bin Malik ini? Khadiman Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Beliau ini menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun. Jadi wajar dia tahu fisik Rasulullah karena selalu dia, ya, mengkhidmah, membantu keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara riwayat yang menceritakan Rasulullah ini buang hajat, ya, dari riwayat Anas bin Malik inilah bahwa Rasulullah mengatakan sesungguhnya bumi menghisap kotoran para nabi. Nah, dari Anas bin Malik ini pula lah informasi hadis tentang itu. Nah, Anas bin Malik ini sempat didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan keberkahan di dalam harta, anak, dan umur. Jadi Anas bin Malik ini, Bapak Ibu, dapat doa spesial dari Rasul di dalam harta barokah, di dalam anaknya barokah, di dalam umurnya barokah. Yang kita cari dalam hidup ini kan berkah, ya Pak. Berkah itu apa definisinya? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dengan menikah kita semakin taat, berarti pernikahan itu berkah. Dengan hadirnya anak kita semakin baik, berarti anak ini berkah. Dengan selalu mengaji kita, hati kita selalu tenang, tidak lagi kita kasak kusuk, benci, dengki dengan orang lain, berarti umur kita berkah. Anas bin Malik mendapatkan 3 hal ini, sehingga dalam keberkahan umur Anas bin Malik mencapai usia 100 tahun. Mau hidup 100 tahun, Pak? Oh, mau. Bukan hanya Bapak, saya pun mau. Tapi bagusnya 100 tahun, tapi barokah. Jangan 1 tahun baik, tapi untuk makan aja lah melalui selang. Maka kita pengen, ya, ingin panjang umur dalam
keadaan sehat dan taat. Nah, usianya 100 tahun. Walahu minal auladi wal ahfad. Anas bin Malik ini punya anak dan cucu, hampir keturunannya dari anak dan cucu tadi 123 orang. Dan semuanya menjadi pemimpin-pemimpin orang bertakwa. Iku anak cilik jadi lo pengkonsumsi narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah jauhkan anak keturunan kita dari yang demikian. Jadi Anas bin Malik ini punya anak ratusan orang. Berarti kalau begitu jangan ditanya, kalau begitu amaknya tuh Ustaz. Jangan tanya itu ke saya. Ya, karena tak mungkin anaknya ratusan, maknya satu. Berarti ada kemungkinan banyak. Siap ibu-ibu? Ketawa Pak Haji kita nih. Siap ibu-ibu? Ya, supaya lahir generasi yang banyak gitu kan. Istri pertama 10, istri kedua 10, istri ketiga 10, istri keempat 10, dan 40 orang nih hafiz Quran semuanya. Amin kata ibu. Berarti udah dapat ridho itu, udah dapat persetujuan itu. Nah sekarang saya tanya, siap bapak-bapak? Apa pengurus masjid dulu siap? Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena doa kita, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah pemimpin orang-orang bertakwa. Nah, kemudian ya beliau meriwayatkan 2286 hadis dari Nabi. Jadi 2286 hadis, berarti ribuan hadis yang sumbernya dari beliau. Wajar karena beliau 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ada 3 pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kamalu khilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Betapa di dalam hadis pertama ini diceritakan begitu sempurnanya fisik Rasul. Kemudian yang kedua diceritakan lama masa beliau berdakwah itu sekitar 20 tahun, merubah penggembala kambing, orang yang hidup di padang pasir, menjadi pemimpin-pemimpin terbaik, menjadi ulama-ulama yang melanjutkan ajaran ini sehingga sampai pada kita hari ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana sahabat itu cintanya kepada Nabi sehingga mampu mereka menggambarkan bentuk fisik Nabi ini. Ya, ini jika ada menjadi pertanda, sesungguhnya menjadi tanda, dalilun, bukti ala diqqati ta'ammulihim, bagaimana mereka memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bagaimana kehadiran Rasulullah itu hadir di dalam pikiran mereka yang tak pernah hilang. Jadi terbayang terus bentuk fisiknya begini, dadanya begini, wajahnya begini, rambutnya begini, hadir. Dan itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hal terkecil di bentuk rambut, di bentuk badannya mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadir pula cinta itu di dalam hati kita, sehingga kita ini layak nanti dinanti oleh Rasulullah di telaganya yang bernama Telaga Al-Kautsar, dan layak pula kita nanti. Ya Allah, kami sekali sebulan mengkaji ya Allah tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan ya Allah dengan apa yang kita kaji demi cinta kepada Rasul, Allah karuniakan kepada kita syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saya membacakan sebuah hadis ya, karena saya tidak rutin ya. Ini hadis yang ingin saya pesankan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani, di mana sanad hadis ini semuanya hasan. Man shalla ala Muhammad, siapa yang solawat sekali kepada Nabi, kemudian setelah bersolawat dia berdoa, Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Dibacanya doa tadi setelah bersalawat kepada Nabi, apa kata Rasul? Wajabat lahu syafaati, wajib dia hukumnya mendapatkan syafaat dariku.
Jadi kalau kurang-kurang ibadah kita, salah satu cara untuk menomboknya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Karena waktu syuruk sudah masuk, kita disunnahkan untuk salat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama seperti mengerjakan haji dan umrah, sempurna kata Nabi. Hanya saja kita lewatkan agak beberapa menit dulu supaya jangan nanti setentang dengan qarnus syaitan. Qarnus syaitan itu waktu syuruk di mana tanduk setan masih melintang. Jadi kita lewatkan agak 5 menit dikit setelah masuknya waktu isyraq. Ya, untuk melewatkan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebelum kita berdoa kita istighfar. Karena kita tidak tahu entah dari amin siapa nanti Allah mengabulkan doa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman 'allamana ilma wa liman ahsana ilaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhunubina. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhunubina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wamhu 'anna haubatina wastur 'uyubana wa auratina wa amin rawatina ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami ini yang pada hari ini dia memiliki banyak dosa, ya Allah ampunkan dosanya ya Allah. Jika ada yang memiliki masalah di dalam hidupnya, selesaikan masalah hidupnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang Engkau uji dengan sakit di tubuhnya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah sehat afiat kepada tubuhnya, kuatkan segala lemahnya demi taat dan dakwah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami ini yang dililit oleh hutang ya Allah, maka selesaikan hutang kami ya Allah. Jika ada yang punya hajat dunia akhirat yang baik ya Allah, maka bantulah kami mendapatkan segala hajat kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak kami anak-anak yang bertakwa, yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi orang-orang yang layak kami banggakan dunia dan akhirat, yang mampu mendoakan kami ketika mati kami nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami jamaah Masjid Nurul Fajar. Berikanlah berkah kepada kami di anak-anak kami ya Allah. Berikan berkah di umur-umur kami ya Allah. Berikanlah berkah di harta kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Lembut. Ultuf bina, lembutlah kepada kami ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.